Malam guys, kembali lagi di Ya channel. malam ini kami berdua akan melanjutkan buku dasar-dasar perbankan, bagaimana mencari nasabah yang baik yang nanti memberikan keuntungan sama kita. Pada dasarnya pinjam uang itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah bagaimana kita nitipkan uang ke nasabah yang bisa kita percaya dan kita yakin bahwa dia nanti mengembalikannya. Kalau nggak balik, Kalau nggak balik rugi. begitu. Jadi yang pertama kali kita pastikan itu adalah kita percaya. Kalau bahasa Inggrisnya itu trust. Kita percaya menitipkan uang kita sama nasabah dengan harapan diputar dia. Nah, kemudian dia memberikan keuntungan sama dia, terus untungnya dibagi sama kita sedikit. Bunganya itu kan kecil, bisa 1%, 2%, 3% sampai 5%. Nah, kemarin kita udah bahas 5C kan? Nah, selain 5C, untuk menentukan nasabah itu baik atau tidak, ada lagi namanya 7P. P yang pertama di sini artinya personality. Personality itu kepribadian. Sama lah dengan yang kemarin karakter, bahwa kita harus bisa meyakinkan nasabah kita ini orang baik. Nah, Kenapa begitu? kalau dia jahat, malah uang kita hilang. Kita malah dapat masalah. Iya ya, dia yang dapat duit, Ya, kita yang rugi. kita yang rugi. Padahal kita tujuan tadi pinjamkan uang kan kita mengharapkan keuntungan. Yang kedua, party. Party ini artinya partai sih kalau bahasa Inggris. Party ini dia termasuk tipe yang mana, kelompok yang mana? Apakah kelompok nasabah yang baik atau yang kurang baik? Oh jadi itu ada kelompoknya ya? Ya, kita bisa mengelompokkan dari tadi kan ada personality, kepribadian. Kita kelompokkan dia, ini termasuk yang baik, ini yang enggak. Oh, Nah, berikutnya yang ketiga, purpose. Purpose ini tujuan. Emang lo tahu tujuan itu apa? tujuan. Sekarang aku pinjam uang untuk apa gitu? Untuk beli mainan kah? Gak mungkin lah, bapak kan udah tua. Jadi purpose ini penting. Nah, Kenapa? dia pinjam uang itu untuk apa? Misalnya untuk buka usaha, untuk masuk anak sekolah, Oh, untuk beli handphone, atau dia untuk beli mobil. tapi kalau kayak dia beli handphone gitu ya pastinya untuk sekolahan juga lah anaknya. Ya, tapi dia ada dua nak purpose itu. Satu, dikategorikan dia kredit konsumtif. Konsumtif itu kayak dia pinjam uang tapi untuk beli laptop, beli HP, beli TV, beli mobil, itu konsumtif. Tapi kalau misalnya dia pinjam uang untuk buka usaha atau membesarkan usaha, nanti kan untung tuh, kembali lagi dia. Iya, jadi uang yang kita pakai itu dibuat untuk usaha tuh bagus untuk kita juga kan? Iya, yang paling bagus tuh pinjaman dengan tujuan untuk kredit usaha, karena dia nanti pasti bisa kembalikan. Iya, karena modal dari usahanya. Iya, kita minjam sama dia, minjam sama kita, dijadikannya modal lagi, diputar. Nah, keuntungannya balikan ke kita, bayar utang gitu. Purpose. Kemudian P yang keempat itu namanya prospek. Nah, itu prospek ini adalah cara kita melihat apakah usaha dia ke depan mempunyai prospek atau tidak. Nah, kalau misalnya perusahaannya tidak atau usahanya tidak memiliki prospek,
nanti susah dia bayar kembalikan utangnya. Contoh lah kemarin Papa cerita kan, misalnya zaman sekarang dia pinjam uang tapi untuk buka warnet kan udah mulai tutup nih. Jadi percuma dia pinjam uang, nanti usahanya nggak jalan, macet sama kita. Prospek usaha calon nasabah itu ke depan gimana? Kalau sudah up to date lagi usahanya, ya itu sama dengan bakal macet sih. Jadi kalau kayak dia pinjam uang ke kita gitu, tapi dia tuh kayak nggak punya cara gitu balikkan modalnya, itu rugi kan untuk kita. Iya. Nah, P yang kelima adalah payment. Payment itu pembayaran. Bagaimana cara nasabah nanti membayar utang ke kita. Itulah. Kalau nasabah itu nggak kerja, tidak punya pekerjaan, itu sebaiknya gak usah dikasih pinjaman. Karena dia nanti dia kan harus kerja nih, punya gaji itu disisihkan, itulah bayar utang ke kita. Iya ya. Nah kalau misalnya kan belum kerja kan, pinjam uang ke sini, oke kita kasih. Pas kembalikannya dia nggak punya gaji. Ya dari mana ya? Iya, nah, jadi payment itu termasuk cara nasabah untuk membayar nanti. Kalau misalnya dia nggak ada kerja, nggak ada usaha, itu sebaiknya nggak usah dikasih. Pak, ngomong-ngomong, kenapa kalau kayak ada nasabah baru gitu, kok selalu kayak nengok plat motornya gitu, tahunnya? Oh itu kemarin yang kita bahas, itu kolateral nak jaminan. Oke. Next. Haus aku. Nah, P yang keenam namanya profitability. Profit berasal dari kata profit yang artinya untung. Bagaimana nasabah mengolah usahanya sehingga dapat menghasilkan untung. Untung itulah nanti bayar hutang. Gitu. Hampir mirip sih dengan 5C yang kemarin, yang capacity, terus kapital. Tapi ini hanya beda cara pandang, tapi sama sih metodenya. Kemudian P yang terakhir adalah protection. Artinya bagaimana cara agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit benar-benar aman. Nah, itu hampir sama sih sama yang kemarin kolateral. Protection ini maksudnya gini. Kalau dia gak ada sertifikat kan nggak? Sertifikat itu harus sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Layak agunan dia harus sepadan dengan pinjaman. Misalnya dia pinjam 10 juta, asetnya itu harus 10 juta. Oh, dia ngembalikan harus 10 Bukan, juta? belum kembalikan. Misal waktu dia pinjam, kita pinjam 10 juta kan. Nah harga jaminannya itu harus 10 juta nak. Nah apabila dia nggak bayar, jaminannya disita. Kalau bahasa Inggrisnya itu credit worthy. Oh gitu. Jaminannya senilai dengan yang dipinjam. Jadi kalau dia nggak bayar dia keberatan. Oh gitu. Jadi misalnya rumahnya tuh harganya 10 juta, jaminannya itu ya? Ya pinjamannya ke sini 10 juta gitu. Jadi kita melindungi agar pinjaman yang kita berikan itu aman. Nah kita cek namanya dalam sertifikat cocok nggak. Terus itulah kita cek keasliannya. Nah sama seperti papa ngecek kalau orang minjem misalnya gadai motor kan, papa cek nomor rangkanya, nomor mesinnya, nama STNK-nya. Terus kenapa bapak kalau kayak bapak kalau kurang percaya gitu sama nasabah tuh, bapak tuh kayak lihat-lihat dulu itu Facebooknya? Kenapa bapak seperti itu? Oh itu tadi yang kemarin, sebelum kita ngasih pinjaman kita harus mengenal nasabah itu. Oh gitu. Yang prinsip yang kemarin, know your customer, kita harus tahu siapa pelanggan kita gitu. Oh begitu. Oke, guys, cukup udah? Cukup. Oh ya, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Makasih. Dadah.